Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Masjid Pusdai Jawa Barat. Hari ini seperti biasa rutin setiap bulan sekali PW Pengurus Wilayah MTP IPHI, Majelis Taklim Perempuan IPHI, Ikatan Perseluruhan Haji Indonesia di bawah pimpinan Dr. Anda Hajah Dewi Sri MMPD mengadakan pengajian rutin bulanan dengan tema Muharram Berkah, hijrahnya menuju ridho Allah. Dan seperti diketahui ya, IPHI ini Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di bawah pimpinan Bapak Dr. Haji Ijang Faisal MSI. Kita akan meliput kegiatan hari ini. Selaku Ketua MTP IPHI Jawa Barat beserta pengurus, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua IPHI Jawa Barat yang senantiasa memberikan dukungan dan support untuk kegiatan MTP IPHI, juga kepada pengurus MTP IPHI PD Kota Bandung yang telah memberikan tenaganya, waktunya, ya, perhatiannya kepada MTP IPHI Jawa Barat untuk menjadi penyelenggara pengajian pada hari ini. Tak lupa pula terima kasih kepada seluruh pengurus MTP IPHI Jawa Barat yang senantiasa siap untuk menyelesaikan atau untuk melaksanakan tugas-tugas dari majelis, begitu. Kemudian terima kasih juga kepada para jamaah yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil karim, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah wa nabiyikal karim. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wabil khusus jamaah keluarga besar IPHI yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh semangat untuk menimba ilmu, dan semoga ilmunya menjadi ilmu yang barokah bermanfaat. Sebelum dimulai kajiannya, izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Boleh tidak ibu-ibu sekalian? Boleh ya? Hari Minggu Aura Kasih ngajak pergi beli duren. Aura Kasih atau ganti yang lain? Yang lain. Dian Sastro hari Minggu ngajak pergi beli duren. Beli durennya jauh ke Bekasi. Kalau ingin lihat warga jamaah yang sangat keren, tuh yang bergabung di IPHI. Jangan tepuk tangan di masjid. Baik Bunda, hari ini alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di masjid kesayangan kita, Masjid Pusdai. Yang pertama bisa bersilaturahmi, dan mudah-mudahan dalam silaturahmi ini kita mendapatkan keberkahan sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Nabi, barang siapa yang ingin diluaskan rizki dan dipanjangkan umur, maka hendaknya menjalin tali silaturahmi.
Bahkan ada yang lebih dahsyat dari silaturahmi ini. Apa? Silaturahmi ini bisa menjadi jalan surga, Bu. Afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bilaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, kata Rasulullah. Sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang, sambungkan tali silaturahmi, dan dirikan salat di malam hari ketika orang-orang sedang lelap tertidur, artinya menjadi ahli tahajud. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Ingin masuk surga? Siap masuk surga? Siap masuk surga? Siap masuk surga nanti malam? Hari siap mah iraha we atau ibu. Yang penting masuk surga. Mudah-mudahan panjang umur tapi ya, barokah dan kelak masuk surga tanpa hisab. Yang pertama silaturahmi. Yang kedua, kita hadir di dalam majelis ilmu, dan di dalam majelis ilmu ini juga ada keberkahan. Kata Rasulullah, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Lagi-lagi ganjarannya adalah surga. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Baik, hari ini insya Allah kita akan membahas terkait keutamaan bulan Muharram, ya, dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Oke, bulan Muharram. Bulan Muharram ini disebut sebagai salah satu bulan mulia. Dalam bahasa Arabnya bulan apa? Haram atau haram? Haram atau haram? Haram pakai ha, ro, mim atau ha, ro, depannya ada alif dulu baru mim? Karena pernah ada yang nanya, Kang Edwin, bulan haram itu kan bulan suci. Loh, haram itu kan dosa, terlarang. Ini yang benar yang mana? Ayo, yang bisa jawab hadiahnya Aktif Cool sama odol Ciptaden. Iya, saya jelaskan ya. Kalau haram, hurufnya berarti huruf hijaiyahnya itu ha, ro, ada alif di depannya, dan kemudian mim, itu artinya terlarang atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan, dan kalau kita melakukan otomatis menjadi sebuah dosa. Kalau haram, ha, ro, mim tanpa alif, itu artinya mulia atau suci, karena disucikan oleh siapa? Oleh Allah. Nah, bulan Muharram ini termasuk di antara bulan-bulan haram. Dalilnya apa, Kang Edwin? Silakan nanti baca surat At-Taubah ayat 36 tuh. Disampaikan di sana, sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan 4 bulan diantaranya adalah bulan haram. Ada lagi yang nanya, Kang Edwin, tapi kan di situ tidak dijelaskan bulannya apa saja. Dijelaskannya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Secara eksplisit Rasulullah menyampaikan bulan haram itu ada 4. Oke. 1 Zulqaidah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram. 3 bulan ini berturut-turutan, sedangkan 1 bulan lagi terpisah, yaitu bulan Rajab. Oke, sudah pintar semua, Masya Allah, Masya Allah. Nah, apa yang ada di bulan haram ini? Ini dijelaskan oleh para alim ulama. Misalnya Imam Sufyan As-Sauri, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Ada juga yang mengatakan beliau tabi'ut tabi'in, karena lahirnya di zaman tabi'in, tapi guru-guru beliau ulama-ulama besar kalangan tabi'in, tidak sempat berguru langsung kepada para
sahabat. Jadi ada yang mengatakan beliau kalangan tabi'in, ada yang mengatakan juga tabi'ut tabi'in. Terkedah cekcok, yang penting beliau berarti dari kalangan ulama salaf ya. Sehingga pendapatnya bisa dijadikan sebagai juga satu pegangan. Atau dijelaskan lagi oleh ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu, beliau mengatakan bulan haram ini adalah bulan yang mulia. Setiap kebaikan akan dibalas berlipat ganda, dan sebaliknya setiap dosa maksiat juga akan dibalas berlipat ganda. Makanya di bulan haram ini hati-hati bunda ya. Kenapa? Karena kalangan salafus saleh, ulama-ulama salaf sudah memperingatkan kepada kita, jangan banyak berbuat dosa maksiat, karena balasannya pun juga berlipat ganda. Lebih baik diisi dengan banyak amal soleh, karena ganjarannya pun juga berlipat ganda. Kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri selain mengatakan banyak amal soleh yang dilakukan di bulan haram, ada satu kekhususan ibadah yang paling beliau senangi. Bukan berarti yang lain tidak dikerjakan ya, yang wajib dikerjakan, yang sunnah pun juga dikerjakan, tapi ada satu amalan yang paling suka beliau lakukan, terutama di bulan haram. Apa itu amal solehnya? Memperbanyak saum sunnah. Ini yang mudah-mudahan kita lakukan. Kemarin bulan Zulhijjah, terutama di tanggal 1 sampai dengan 9 Zulhijjah, banyak saum tidak bunda-bunda? Yang paling utama tentu saum puasa Arafah. Di saat saudara-saudara kita sedang melaksanakan wukuf ya di Arafah, kita yang di sini jangan banyak melamun ya. Laksanakan saum sunnah Arafah. Ganjaran pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah, dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang akan diampuni atau dihapuskan. Bahkan ulama menyampaikan kalau bisa diperbanyak saum sunnahnya, bukan tanggal 10 saja. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 itu boleh terus menerus dilakukan saum sunnah. Atau misalnya bunda-bunda mau melaksanakan saum Senin Kamis, atau saum Ayyaumil Bid, atau mau melaksanakan puasa Daud bagi yang mampu. Ini sebaik-baiknya saum nih ya. Saum sunnah Daud, bukan salat Daud. Aya di salat sapoe henteu. Pas ditanya naon dalilna, abi nuju salat Daud Pak Haji. Ngaco gitu ya. Enggak ada ya. Yang ada saum sunnah Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Itu luar biasa ya. Kalau sanggup melaksanakannya, laksanakan bunda ya. Tapi kalaupun tidak, ya sesuai dengan kemampuan lah. Namanya juga sunnah ya. Senin Kamis, Ayyaumil Bid, begitu ya. Nah, ini diantara keutamaan bulan haram, termasuk juga bulan Muharram yang sekarang insya Allah kita sedang menjalaninya. Kalau yang melaksanakan, menghitung tanggal 1 Muharramnya hari Selasa kemarin, awas jangan sampai terlupa ya. Berarti kita akan melaksanakan puasa hari Asyura kapan? Besok. Tapi kalau ada yang mengikuti perhitungan lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama, karena menghitung 1 Muharramnya adalah hari Rabu, berarti hari Asyuranya kapan? Jumat. Mana yang benar? Iya, Masya Allah. Silakan ikuti yang mana bunda-bunda yakini ya. Kalau saya kebetulan mengikuti yang hari Selasa ya. Berarti insya Allah besok ya. Ini jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Ada satu pernyataan dari baginda Nabi, hadis riwayat Imam Muslim, afdalus siyam ba'da Ramadan sahrullahil Muharram. Puasa yang paling baik atau sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah
puasa di sahrullah, artinya di bulannya Allah. Apa itu? Bulan Muharram. Ini penting Bunda. Dalam hadis yang lain beliau menyampaikan kalau kita berpuasa pada hari Asyura ini, puasa setahun yang lalu akan dihapuskan, mohon maaf, dosa kita setahun yang lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan jangan sampai nggak puasa gitu ya. Syukur-syukur sebetulnya dari mulai hari ini. Ini hari Tasu'a ini, ya. Untuk membedakan puasa kita dengan kaum Yahudi atau bangsa Bani Israel, ya. Tapi kalaupun nggak sempat nggak apa-apa karena ini kan sunnah. Yang penting besok kita bisa melaksanakannya. Apakah hanya hari 10 Asyura saja? Tidak, sepanjang bulan Muharram boleh kita memperbanyak berpuasa sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini saya jelaskan secara singkat saja terkait keutamaan bulan Muharram. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi yang sesungguhnya. Apa hikmah yang ada di bulan Muharram ini atau bahkan di bulan-bulan haram? Hikmah yang pertama, boleh dicatat karena nanti pulang beres kajian ada ujian. Yang tidak bisa jawab nggak boleh pulang. Pas kedah naon atuh Kang Edwin ngepel heura sareng sasapu di dia supaya bersih masjidnya. Yang pertama, hikmah dari bulan haram atau bulan Muharram ini adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terutama di dalamnya adalah untuk meningkatkan kualitas tauhid kita kepada Allah. Nah, saya akan jelaskan sedikit Bunda. Kalau di bulan Zulhijjah itu juga ada pelajaran tauhid, terutama ketika kita menindaklanjuti, mensuri tauladani kisah perjalanan seorang nabi. Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan di bulan Zulhijjah ada ibadah yang harus kita lakukan, ya. Pertama, ibadah haji bagi yang mampu. Dan bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, kita melaksanakan hari raya Idul Adha dan sekaligus ibadah kurban. Yang keduanya banyak mengambil hikmah dari kisah perjalanan seorang Nabi Ibrahim alaihi salam. Bunda pernah nggak mengaji tentang Nabi Ibrahim alaihissalam? Siapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Siapa namanya? Ibrahim. Siapa Ibrahim? Nabi, gitu ya, bolak-balik dekok, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ini salah seorang Nabi Ulul Azmi, ya, yang mendapatkan tempat khusus spesial. Dan beliau disebut-sebut juga sebagai Bapak Tauhid. Kenapa? Karena ada hikmah dalam kisah perjalanan yang dilaluinya. Bayangkan Bunda, ya. Coba nanti baca surah Al-An'am ayat 74 sampai dengan 79 tuh. Beliau hidup di dalam satu zaman ketika itu manusia yang ada di sekitar beliau menyembah berhala, ya. Bahkan tidak hanya menyembah berhala, raja mereka pun juga dijadikan Tuhan, kan, Raja Namrud. Saya mau tanya kepada bunda-bunda dan bapak ibu sekalian yang hadir di sini, seandainya kita hidup di zaman itu, mayoritas masyarakat menyembah berhala, semua, bapak ibu akan ikut yang mana? Yang mayoritas menyembah berhala atau mau beda sendiri? Benar? Benar? Hah? Coba harus jujur dengan kualitas keimanan yang kita miliki. Jangan setelah kita membaca kisah Nabi Ibrahim. Kan kebanyakan Pak, di antara kita ini kebanyakan, ya. Nu penting mah asal orang salamat weh. Betul nggak? Kang Edwin tong aneh-aneh lah. Daripada picilakain. Kalaupun misalnya orang ikut ke kanan, kita semua ikut ke kanan. Ke kiri, ikut ke kiri. Kata orang punten tai kotok serasa coklat. Iya we tai kotok serasa coklat.
kita nggak berani untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kunaon sieun. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di satu zaman manusianya semua menyembah berhala, Pak. Tapi justru karena kondisi seperti itu beliau merasa gelisah. Nah, gelisahnya beliau itu diabadikan di dalam bagian surah Al-An'am ayat 74, 75, 76 sampai dengan 79. Saya akan jelaskan secara singkat saja ya. Bagaimana beliau menegur orang tuanya yang bernama Azar karena menyembah berhala, dan itu merupakan bagian daripada kesesatan. Lalu kemudian beliau merasa gelisah, ari Tuhan teh nu mana atuh yang layak untuk disembah? Wah, melihat ke langit di malam hari yang gelap ada kelap-kelip bintang. Oh, jangan-jangan ini Tuhan kita, karena dia bercahaya menerangi di malam hari. Tiba-tiba fajar menyingsing, lalu kemudian bintangnya pun juga hilang. Ini mah nggak mungkin Tuhan, karena Tuhan nggak mungkin lenyap. Satu malam lagi ngelihat bulan purnama yang bersinar terang benderang di malam hari. Ini Tuhan nih, karena malam yang gelap gelita pun juga menjadi bercahaya. Ini Tuhan yang harus disembah. Lalu kemudian fajar kembali datang menyingsing. Kata beliau, nggak mungkin Tuhan lenyap, dan ini berarti bukan Tuhan. Datang lagi matahari yang terang benderang menerangi alam semesta raya. Kata beliau, ini baru Tuhan yang besar dan layak untuk disembah. Tapi ketika malam menjelang tiba, matahari pun terbenam, beliau mengatakan, ini bukanlah Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin lenyap. Sampai kemudian akhirnya dalam bagian surah Al-An'am ayat 79 itu beliau berikrar. Dan ikrar inilah yang biasanya kita bacakan kalau bagi yang fikih bermazhab Syafi'i ya, dalam doa iftitah ini kita biasa baca. Tahu bacaannya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku hanya kepada Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, dengan penuh kepasrahan, dengan mengikuti ajaran agama yang hanif, yang lurus, yang benar, dan aku bukan termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Bunda usahakan ya, kalau ketika membaca kalimat-kalimat di dalam sholat itu faham makna isi dan kandungannya. Supaya apa? Supaya sholat kita itu meresap. Jangan sampai mengpuluh-puluh tahun kita melaksanakan sholat tidak apal apa yang dimaksud dengan bacaan yang kita baca di dalam sholat itu. Kalau begitu, bagaimana caranya sholat itu akan menjadi jalan pertolongan? Kalau begitu, bagaimana sholat ini akan menjadi jalan pencegah perbuatan keji dan mungkar? Karena apa yang kita baca seperti membaca jangjawokan. Terus jang jawakan teh naon? Mantra ya. Jampe. Sedangkan yang kita baca ini kebanyakan adalah firman-firman Allah. Ya usahakan nanti ya, pulang dari sini bacaan salat itu kita fahami. Dengan demikian lebih menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, kalau misalnya di bulan Zulhijjah kita mempelajari dan kemudian bisa mengambil hikmah tauhid dengan peristiwa yang terjadi oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, bulan Muharram juga sama. Di sini juga ada peristiwa-peristiwa yang harus memperkuat tauhid kita kepada Allah, terutama yang terjadi di hari Asyura ini. Apa arti Asyura? Iya, Asyura ini diambil dari asal kata asyarah, artinya itu ke-10 atau hari ke-10. Dan betul memang ini ada hari ke-10 di bulan Muharram. Ada peristiwa apa di tanggal ke-10 ini? Dolar naik? Bukan ya, bukan itu. Iya, banyak ya beberapa kejadian-kejadian besar. Saya sebutkan saja beberapa di antaranya. Satu, diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam.
ketika beliau diturunkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bertahun-tahun, bahkan dalam beberapa riwayat beratus-ratus tahun ya, berjalan sana sini di muka bumi ini sambil bertaubat, akhirnya taubatnya diterima oleh Allah. Yang kedua, peristiwa diselamatkannya Nabi Nuh alaihissalam bersama para pengikutnya ketika terjadi banjir besar di muka bumi. Yang ketiga, diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud. Bayangkan ya, seorang manusia dimasukkan ke dalam api unggun raksasa, tapi dengan izin Allah api itu menjadi dingin. Ini adalah peristiwa besar yang terjadi juga di hari Asyura. Yang keempat, diselamatkannya Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau ditelan oleh ikan paus ya, ikan besar, dan beliau berada di dalam perut ikan itu bukan 1-2 hari bunda, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tapi dengan izin Allah juga bisa diselamatkan. Lalu kemudian sembuhnya Nabi Ayub alaihissalam yang diuji oleh Allah dengan berbagai ujian, termasuk sakit yang tidak sembuh-sembuh, itu juga terjadinya di hari Asyura. Kemudian diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya, jamaahnya dari kejaran Fir'aun ketika mereka menyeberangi lautan merah yang dibelah oleh izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pelajaran ini yang bisa kita dapatkan? Tentu pelajaran yang berkaitan dengan tauhid ya. Nah, bunda-bunda sekalian, ada misi besar yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau diutus ke muka bumi. Siapa yang bisa jawab? Saya berikan hadiah odol Ciptaden. Hah? Ada yang bisa jawab nggak? Apa misi besar baginda Nabi diutus ke muka bumi? Silakan bunda. Soal innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Betul. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia manusia. Tapi selain itu, nah ini kadang-kadang kita lupa, ada misi besar yang dibawa oleh Rasulullah. Saya sambil berdiri aja ya, biar tidak ngantuk. Apa kira-kira misi besar baginda Nabi? Dan sebetulnya ini adalah misi besar yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul, diutus ke muka bumi. Kurang sempurna. Walaupun sholat sebetulnya bagian daripada misi besar ini. Nanti saya jelaskan. Saya bantu saja ya. Misi besar baginda Nabi adalah untuk menyampaikan sekaligus mengajarkan agar manusia bertauhid kepada Allah. Dalilnya apa Kang Edwin? Coba kita baca bersama-sama surat Al-Kahfi ayat 110. Bawa Al-Quran, bawa HP, ayo nu tegaduh HP, cung nu tegaduh HP, satu, coba angkat tangan. Baik, saya akan bantu bagi yang tidak punya HP. Saya doakan semoga punya HP ya. Kudoa oke lumayan kudoa. Sudah ketemu, bunda. Nah, kita tuh usahakan hafalkan surat Al-Kahfi ini. Kalaupun tidak bisa hafalnya, usahakan 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Kenapa? Karena memang Rasulullah meminta kita agar kita terselamatkan dari fitnah Dajjal yang pasti akan terjadi. Mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan Dajjal ya. Kalaupun bunda nggak hafal 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, minimal 10 ayat pertama atau hafal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'lamuna as-salihati anna lahum ajran hasana
makisina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kaziba, dan seterusnya. Alhamdulillah sebagian besar sudah hafal ya. Nah, 110 ini adalah ayat terakhir di dalam surat Al-Kahfi. Kita baca bersama-sama ya. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusrik biibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa seperti kamu. Dan barang siapa menghendaki perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaknya mengerjakan kebajikan dan tidak menyekutukan dengan apapun ketika beribadah kepada Tuhannya. Jadi hikmah dari surah Al-Kahfi 110 ini adalah menyampaikan dan mengajarkan tentang tauhid. Ya. Kan beliau menyampaikan kepada manusia, beliau itu hanyalah manusia biasa yang telah diberikan wahyu untuk menyampaikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan kita diminta tidak menyekutukan dengan apapun ketika beribadah kepada Allah. Ini mempertegas. Jadi ulama mufassirin menyampaikan bahwa hikmah atau misi terbesar dari baginda Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi itu adalah untuk menyampaikan tauhid. Kalau tadi bicara ada untuk mengajarkan salat itu dikerjakan sebagai dasar bertauhid kepada Allah. Bunda, kalau misalnya tidak bertauhid ya, misalnya ada saudara kita umat Kristiani atau umat Hindu, umat Yahudi ya, diajarin tata cara sholat, cepat dia hafal, gerakannya kan tidak terlalu rumit kan, bisa dia, bahkan bacaannya pun juga dia bisa. Tapi apakah sholatnya akan diterima kalau dia tidak bertauhid? Enggak bakalan Bunda. Orang mau ratusan bahkan ribuan rakaat salat, kalau dia tidak bertauhid kepada Allah dengan bersaksi mengucapkan 2 kalimah syahadat terlebih dahulu yang disertai keyakinan bahwa satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembahnya Allah, apakah akan diterima salatnya? Enggak bisa. Paling-paling salatnya dihitung sebagai senam aja. Betul enggak? Coba buka surat Toha ayat 14. Surat Toha ayat 14. Kita baca bersama-sama. Ini sebagai dasar ya, bahwa kita harus bertauhid, dan sebagai wujud dari tauhid itu kita harus melaksanakan salat. Bunda sampai jam berapa saya diberi waktu? Jam 11 ya, insyaallah jam 11 selesai. Ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah dan tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah selain hanya aku. Oleh karena itu sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk berzikir mengingatku. Ini antara tauhid dan salat tidak bisa dipisahkan. Orang sholat tanpa bertauhid tidak akan diterima sholatnya, betul? Karena dia tidak bersyahadat, dia tidak meyakini Allah adalah satunya sesembahan. Tapi sebaliknya juga, kalau ada orang hanya beriman saja, bertauhid saja, mengakui Allah itu adalah Tuhan, bila dia seorang muslim tapi tidak mau melaksanakan sholat, artinya rusak tauhidnya kepada Allah. Karena wujud dari kita bertauhid, kita harus melaksanakan sholat. Ada nggak orang yang mengakui adanya Allah tapi tidak mau sholat? Banyak. Zaman sekarang bahkan ada aliran di dalam agama kita, walaupun jelas ini juga menyimpang ya. Mereka bilang sholat itu bagi orang yang diajar.
Can ditaros abah, ari abah kunaon teu salat. Salat mah kudu diajar keneh. Ari abah mah nu penting mah eling we ka Allah. Nu penting mah eling we eling. Ari salat kumaha abah? Teu kedah. Eta mah kanggo nu keur diajar keneh. Saya tidak tahu ya dari mana ajaran ini muncul. Sedangkan Nabi kita sholat tidak, bunda? Nabi kita sholat tidak? Bayangkan beliau yang mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj saja sholat. Sholatnya di awal waktu, di akhir waktu. Berjamaah atau sendirian? Berjamaah. Kok bisa ada orang yang hidup di akhir zaman mengaku umat Nabi Muhammad tapi mengatakan sholat mah keur nu diajar keneh? Ya. Pertama, bahkan saya mendapatkan penjelasan dari para alim ulama, bapak dan ibu kalau mau melihat ilmu seseorang yang akan dijadikan sebagai panduan, pertama kali lihat sholatnya dulu. Ya. Kalau misalnya sholatnya rusak, ulama menjelaskan sebaiknya tidak mengambil dari ilmu orang yang tidak menjaga sholatnya. Tentu ada kriteria yang lain ya selain sholat, tapi diantaranya yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Ada yang tahu siapa Mu'az bin Jabal? Yang tahu saya beri hadiah minuman Cleo. Oh, nuju saumnya. Alhamdulillah. Kan buat buka nanti. Bukan diminum sekarang. Oke. Iya, Mu'az bin Jabal siapa? Sahabat. Siapa sahabatnya? Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal siapa? Sahabat. Baik. Mu'az bin Jabal radhiyallahu an ini adalah salah seorang sahabat yang disebut-sebut sebagai ulama di tengah-tengah para sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, wahai Mu'az, kelak engkau adalah pemimpin dari para alim ulama di yaumil akhirat. Beliau penghafal Al-Quran, penghafal hadis, ya. Bacaannya sangat fasih, sehingga sering sekali beliau diminta untuk menjadi imam sholat bagi para sahabat yang lain. Nah, ceritanya begini. Suatu ketika dalam hadis itu disampaikan, Mu'az bin Jabal naik keledai bersama-sama dengan Rasulullah. Keledainya namanya Ufair, ya. Bunda bayangkan ya, kalau ada orang dibonceng naik keledai di zaman itu jauh lebih istimewa, lebih spesial daripada yang kita hidup di zaman ini, dibonceng oleh artis terkenal pakai Lamborghini atau pakai Ferrari, nggak ada apa-apanya. Walaupun itu cuma seekor keledai, tapi yang ngeboncengnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat itu salah satu kebiasaannya kalau mereka bersama-sama dengan Rasulullah itu mereka sangat suka, sangat bahagia, sangat senang, sangat bangga. Kenapa? Biasanya dalam kesempatan bersama-sama dengan baginda Nabi itu pasti ada ilmu yang bisa didapatkan. Sama seperti Mu'az bin Jabal ini. Jadi ceritanya gini, ketika naik keledai, ya, naik keledai seperti apa, Bunda? Begini barangkali ya. Di depannya Rasulullah, belakangnya Mu'az bin Jabal. Tiba-tiba Rasulullah berkata, wahai Mu'az, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak seorang hamba atas Allah? Wah, ini pertanyaan keren ya. Keren gak, Bunda? Saya ulangi pertanyaannya. Wahai Mu'az, apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak seorang hamba atas Allah? Kira-kira Bunda menjawab seperti apa kalau ada pertanyaan seperti itu? Apa jawaban yang paling tepat? Mu'az bin Jabal menjawabnya begini, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Karena ini pertanyaan tingkat tinggi, dijawabnya pun juga dengan jawaban yang spesial. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.
Muaz kan seorang manusia biasa, jamaah, sahabat, tentu tidak akan lebih tahu daripada Allah dan Rasul. Ini jawaban keren, Pak. Cuman jangan juga nanti diikutin ya. Suatu ketika nanti si bapak nggak pulang-pulang ke rumah, 3 hari nggak pulang-pulang, main gapleh dia dengan tetangga atau ngusep ke Pangandaran. Pas pulang ke rumah, si ibu udah nunggu di depan pintu sambil bertolak pinggang. Aa atau bapana kamana wae, tilu dinten teh uih kamana ieu teh? Terus si bapaknya menjawab dengan tenang, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nggak bisa ya. Itu jawaban untuk pertanyaan tingkat tinggi, menyangkut hakikat seorang Allah dengan hamba, dengan seorang hamba ya. Nah, apa jawaban Rasulullah ketika Muaz mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui? Simak baik-baik oleh bunda-bunda sekalian. Rasulullah kemudian menjelaskan, wahai Muaz, hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka menyembahnya dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Dan hak seorang hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazabnya ketika dia menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ini pelajaran tauhid. Kalau bunda ingin mengetahui dalilnya di dalam Al-Quran, coba buka surat An-Nisa ayat 36 tuh. Wa'budullaha wa la tuksiru bihi say'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan tidak menyekutukan dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan seterusnya. Yang digarisbawahi itu redaksi kalimat awalnya wa'budullaha wa la tuksiru bihi say'an. Sembahlah Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ini kemarin ada satu tradisi di sebuah tempat menyambut 1 Muharram. Nah, mudah-mudahan ini jadi sebuah pelajaran buat kita semua ya. Sebetulnya tradisi nggak ada masalah, bunda ya. Budaya itu nggak ada masalah ya. Kita di tanah Jawa Barat ada budaya Sunda, nggak ada masalah. Saya kebetulan menjadi salah satu pembina organisasi di Cianjur, ada namanya HWC. Apa itu HWC? Himpunan Wargi Cianjur. Ada orang Cianjur di sini? Masya Allah. Oh, dari Cianjur? Masya Allah. Cianjur itu terkenal sebagai kota santri, ya. Dan di sana ada 3 pilar budaya. 3 pilar budaya. 1 ngaos, 2 mamaos, 3 menpo. Menpo itu bela diri pencak silat tradisional asal Cianjur. Dulu yang menciptakannya Mama Haji Ibrahim, seorang ulama sekaligus pendekar silat ya. Dan beliau mengajarkan kepada murid-muridnya agar mereka benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah. Kebetulan saya mendalami Menpo Cikalong belasan tahun. Guru saya salah satunya Haji Aziz Asyari ya, guru besar Menpo dari Cianjur. Kita nggak ada masalah dengan budaya ya. Ngaos tentu artinya ngaji ya. Kalau mamaos, ada yang tahu nggak mamaos? Seni kecapi suling asal Cianjur. Ini karena kita berada di masjid, saya tidak akan menunjukkan contoh tembang Cianjur. Kalau ngajinya di tempat yang lain, saya akan menunjukkan. Bunda-bunda hafal nggak lagu Mupu Pekembang, Papatet, ya? Ya, Cianjuran tuh. Itu isinya kebanyakan adalah liriknya ya. Syair-syairnya itu mengutarakan rasa syukur kepada Allah karena telah menganugerahkan alam
di Tatar Sunda ini yang sedemikian indah. Tuh, jadi nggak ada masalah dengan budaya. Menpo jelas budaya pencak silat, nggak ada masalah dengan budaya. Yang tidak boleh itu apabila budaya-budaya itu dicampur aduk dengan sesuatu yang sifatnya perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Itu yang tidak boleh, Bunda. Kahartos naon contoh misalnya meyakini ada kekuatan entitas selain Allah yang bisa memberikan kekuatan, keselamatan bagi dirinya, itu tidak boleh, Bunda. Ya, mohon maaf, saya harus tegas nih masalah ini. Kalau masalah yang lain nggak ada masalah, ya, saya dukung. Tapi kalau untuk persoalan-persoalan yang menyangkut masalah tauhid, kita harus hati-hati. Termasuk ketika ada satu tradisi di sebuah daerah ketika menyambut tahun baru Islam, kalau yang dalam bahasa kita itu dengan bahasa serapan, yang tadinya 1 Muharram menjadi tanggal 1 Syuro. Kalau hanya sekedar tradisi, pawai, obor, nggak ada masalah. Itu budaya, betul? Ada misalnya membuat pengajian, nggak ada masalah. Budaya seperti itu. Mungkin bersilaturahmi dengan tetangga, bikin makan-makan, itu tradisi budaya, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kalau tercampur aduk dengan perbuatan-perbuatan syirik. Bayangkan di daerah itu ada pawainya nggak ada masalah, ya. Wah, macam-macam yang berjalan, mulai dari pasukan lengkap, kemudian abdi dalamnya, dimunculkan senjata-senjatanya. Kalau hanya sebatas senjata dimunculkan, boleh tidak? Boleh, ya. Sama seperti kita kalau misalnya HUT TNI 5 Oktober, wah, dimunculkan kan senjata-senjata, ya, rudal-rudal, pesawat. Itu kan era modern. Kalau era zaman dulu kan tombak, mungkin kan begitu ya. Enggak ada masalah selama tidak meyakini bahwa ada sebuah kekuatan, ya, yang menggantikan kekuasaan Allah. Nah, bayangkan ceritanya, ada juga kerbau berjalan. Boleh nggak menampilkan kerbau? Boleh saja, bagian daripada pawai, ya. Mungkin juga kalau di negara lain ada gajah, begitu kan, ya. Tapi yang jadi masalah ketika si kebokna yang namanya binatang itu kan, karena dia binatang berjalan pasti betul nggak? EO-nya di mana aja. Nah, yang jadi masalah, ada sekumpulan orang yang kemudian mereka rebutan kotoran binatang tersebut, ya, di rawuan, majarkeun teh ngalap berkah saurna teh. Jadi si EO nate dicandak, engke diawurkeun ka mana? Ka kebon. Diawurkeun ka mana? Ka sawah. Disimpen deui di mana? Di tempat usaha. Karena meyakini bahwa EO munding eta teh, EO kebo teh bisa memberikan keberkahan. Nauzubillahi min zalik. Keberkahan itu apa sih artinya berkah, barokah? Ziyadatul khair, bertambah-tambah siapa yang bisa memberikan kebaikan? Allah. Sama ketika senjata-senjata itu juga dicuci, Bunda. Kalau sekadar dicuci diasah, masalah enggak? Enggak ada masalah. Kita juga sehari-hari di rumah pisau dapur kita cuci, kita asah. Tapi ketika diyakini si air cuciannya mendatangkan keberkahan, itu jadi masalah. Karena itu adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Ini yang harus dijaga. Jangan sampai bulan Muharram, bulan yang mulia, bulan yang suci, kemudian dirusak dengan perbuatan-perbuatan syirik yang justru ini bertentangan dengan hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan yang mengajarkan tauhid ini bukan hanya baginda Nabi saja, ya. Nanti buka surat An-Nahl ayat 36 di rumah saja ya, waktunya nggak cukup, tinggal 15 menit. Surah Al-Anbiya ayat 25, ya.
Disampaikan di sana semua nabi dan rasul itu diutus oleh Allah ke muka bumi untuk menyampaikan menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Jadi seluruh nabi dan rasul itu bertauhid kepada Allah. Bahkan dalam surah Ali Imran ayat 84 disampaikan di sana semua nabi dan rasul itu adalah seorang muslim, berserah diri. Kalau mereka muslim berarti agamanya adalah Islam. Walaupun syariatnya tentu berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah muslim, tapi syariatnya berlaku untuk zamannya. Nabi Nuh alaihissalam adalah muslim, tapi syariatnya berlaku pada zamannya. Nabi Musa alaihissalam adalah muslim, tapi syariatnya berlaku pada zamannya. Nabi Isa alaihissalam adalah muslim, syariatnya berlaku pada zamannya. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah muslim dan syariatnya berlaku juga sampai kapan? Sampai akhir zaman. Karena Rasulullah adalah penutup dari para nabi dan rasul, sehingga syariatnya berlaku sampai akhir zaman, termasuk kita yang hidup di era zaman sekarang ini. Kahartos bunda, kahartos naon nyaeta weh pokokna mah kang eta lieur ditaros wae. Oke, hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua di bulan Muharram ini adalah dengan berhijrah. Ini sesuai dengan historikalnya ya. Jadi dulu di zaman Khalifah Amirul Mukmininnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau memikirkan supaya umat Islam itu memiliki sistem perkalenderan sendiri. Karena yang ada ketika itu adalah sistem kalender Masehi, ya, yang kebetulan yang membuatnya bukan umat Islam. Nah, beliau ingin supaya umat Islam punya kalender sendiri, ya. Dikumpulkanlah para sahabat, banyak usulan-usulan. Di antaranya ada yang mengusulkan ya sudah saja dimulai dari tanggal lahirnya baginda Nabi. Sayyidina Umar menolak. Kenapa? Kalau tanggal lahirnya Nabi takut-takut nanti menjadi pengkultusan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tentu kita harus memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk takriman wa ta'ziman, ya. Sampai ada usulan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengusulkan sudah saja dimulai dari ketika terjadinya peristiwa hijrah. Para sahabat dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sehingga disepakatilah kalender atau pertanggalan bagi umat Islam itu yang disebut dengan sistem kalender tahun Komariah, karena mengacu kepada perputaran bulan, ya. Itu dimulai pada tanggal 1 Muharram yang berkaitan dengan peristiwa hijrah. Hijrah ini apa maknanya? Kalau secara bahasa itu dari asal kata hajaro yang artinya berpindah. Bisa juga diartikan meninggalkan. Bisa juga diartikan memutuskan. Secara etimologi, secara bahasa itu artinya berpindah. Tapi secara istilah, secara terminologi, makna dari hijrah lebih lengkapnya adalah berpindah dari sesuatu yang dianggap tidak baik menjadi lebih baik di dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu ada hijrah di zaman Rasulullah itu disebutkan hijrah jasadi atau hijrah makani, berpindah secara tempat. Contohnya gimana? Di Mekah terjadi kekacauan kan? Umat Islam terancam, ya. Bahkan mereka mau dibunuh. Mereka dihalang-halangi untuk beribadah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sehingga akhirnya dengan kondisi seperti itu turun perintah dari Allah agar umat Islam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, kalau zaman sekarang tidak perlu begitu, ya. Terkedah misalnya dari setiap tanggal 1 Muharram, Kang Edwin, jamaah IPHI se-Jawa Barat, hayu orang hijrah.
Kamana urang ngalih, di mana di kota Bandung, urang ngalih, kamana ka Cidaun Naringgul. Kebayang Bunda, kalau setiap tahun kita ya pindah, harus berpindah-pindah tempat, apa yang akan terjadi? Riweuh. Tapi bayangkan Bunda, di zaman itu para sahabat ketika turun perintah harus berpindah, berhijrah, mereka sami'na wa ata'na. Dan itu tidak gampang loh bagi orang yang berpuluh-puluh tahun mungkin turun-temurun tinggal di kota Mekah, tiba-tiba dia harus meninggalkan segalanya ya. Harta kekayaannya sudah jelas ditinggalkan, orang-orang yang dicintainya yang tidak seiman juga ditinggalkan. Ada orang tua meninggalkan anak, anak meninggalkan orang tua, berat tidak? Ada suami meninggalkan istri, ada istri meninggalkan suami, berat tidak? Makanya jangan sok sompral ya. Ya, kadang-kadang kita sudah berkata, aduh Kang Edwin, terangki mah mending hidup di zaman Rasulullah weh. Kunaon gitu? Ya, tos jaminan orang teh kana surga. Emang ibu bakal berada di jajaran para sahabat gitu? Sudah yakin begitu? Kalau melihat kualitas keimanan kita belum tentu Bunda. Karena kita itu lebih memikirkan untung jeung rugi. Betul nggak? Sok ibu ayeuna di Piwarang misalnya kedah hijrah makani, pindah tempat dari kota Bandung ke Naringgul atau ke Cidaun ya, atau ke Sukabumi Selatan, atau ke ditutu ke Baduy Dalam misalnya, pindah meninggalkan Kabogoh, kinten-kinten tiasa moal berat itu ya. Para sahabat menjalani itu. Untung zaman sekarang mah kita tidak perlu meninggalkan tempat, tapi yang dilakukan adalah hijrah ma'nawi, yaitu berhijrah secara spiritual, berhijrah secara ruhani, berhijrah secara moral, berhijrah secara akhlak, meninggalkan sesuatu yang dianggap tidak baik menjadi baik di dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kang Edwin, saya makan sudah baik, alhamdulillah. Terus kudah kumaha atuh? Tetap berusaha dari yang tidak baik menjadi baik. Yang sudah baik alhamdulillah berupaya meninggalkan baiknya menjadi lebih baik. Kang Edwin abdi mah sudah lebih baik. Sudah berhijab, hijab noge hijab syar'i. Ya. Tiap minggu ngiring kajian, dinten Rebo di Pusdai, dinten Kemis di Ukhuwah, dinten Jumaah di Masjid Raya Trans, dinten Sabtu di mana deui? Di Al Jabar, dinten Ahad di mana? Masjid Agung, terus pupuiran. Alhamdulillah. Tapi kita juga harus berupaya meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan. Yang sudah lebih baik berusaha mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rangka fastabihul khairat. Dalilnya apa Kang Edwin? Coba buka surah Al-Baqarah ayat 218. Sudah ketemu? Ini ada sesi tanya jawab nggak? Ada ya? Baik. Oke, kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat kasih sayang dari Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan redaksinya: iman, hijrah, jihad. Redaksi ini dengan kalimat yang sama juga bisa ditemukan dalam bagian surah At-Taubah ayat 20. Sama ya, iman, hijrah, jihad. Bahkan juga bisa ditemukan, sebentar saya pastikan dulu, sudah agak lupa soalnya. Al-Anfal
Al-Anfal 72. Sama di sana juga ada redaksi iman, hijrah, jihad. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Sama. Bahkan surah Al-Anfal ayat 73. Mohon maaf, 72, 74 dan 75. Nanti ibu baca di rumah ya. Waktunya soalnya tinggal sedikit. Al-Anfal 72, 74 dan 75. Di sana ada redaksi yang sama, iman, hijrah, jihad. Nah, ulama mufassirin menjelaskan Bunda, di dalam ayat Al-Quran itu kalau kita baca ya, nggak ada yang sifatnya kebetulan. Paham nggak? Kalau misalnya kita menemukan susunan redaksi ayat iman, hijrah, jihad, iman, hijrah, jihad, artinya ada satu makna yang terkandung di dalamnya. Artinya apa? Pertama, kita tentu harus beriman kepada Allah. Bersyukurlah kita bila benar-benar sudah beriman kepada Allah. Dan alhamdulillah, saya yakin kita semua yang hadir di sini sudah beriman kepada Allah. Apa buktinya Kang Edwin? Buktinya ya kalau tidak beriman nggak akan hadir di masjid ini, Bunda. Betul nggak? Apa sih makna iman? Tasdik, membenarkan. Kita sudah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang layak untuk disembah adalah Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah sebagai utusan Allah. Alhamdulillah Bunda, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, kita sudah termasuk ke dalam orang-orang beriman insya Allah. Tapi itu nggak cukup. Kalau hanya sebatas yakin dan percaya saja tidak cukup. Keimanan ini harus ditingkatkan. Ya. Tambah 5 menit lagi boleh? Boleh. Biar dapat ilmunya nih, dapat maknanya. Kalau hanya sekedar bersaksi saja, meyakini saja, saya mau tanya, anggap kita sedang berdialog ya. Berdialog antara kita dengan iblis. Anggap Kang Edwin jadi manusia, bunda-bunda yang di depan saya iblis. Oh, jangan. Enggak boleh. Oke, oh ya udah kita ganti ya. Bunda-bunda iblis, saya manusia. Angger-angger kene. Udah, kita semua manusia berdialog dengan iblis. Seolah-olah kita lagi ngobrol sama iblis. Tanya kepada iblis begini, Pak. Bliss, coba Bunda ikutin. Bliss. Kamu percaya nggak akan adanya Allah? Kira-kira apa jawaban iblis? Hah? Apa jawaban iblis? Percaya. Dia akan jawab gini katanya, gue lebih tahu daripada ente. Gue lebih dahulu diciptakan oleh Allah daripada ente. Betul nggak? Iblis itu nama aslinya Azazil. Dan dia ini dulu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, ya. Ahli ibadah, Bunda. Saking kuatnya ibadahnya, dia sampai ke dalam satu level yang disebut-sebut sebagai muqarrabin. Ya, hamba yang dekat dengan Allah karena kuat ibadahnya. Awas jangan main-main dengan iblis ini. Jadi kalau kita bertanya, Bliss, kamu percaya nggak akan adanya Allah? Dia akan menjawab, gue lebih percaya daripada ente, gue lebih tahu kok. Nah, pertanyaan kedua, Bliss. Ayo semuanya sama-sama. Bliss. Ente percaya nggak adanya surga dan neraka? Apa jawaban iblis? Gue lebih tahu daripada ente. Gue pernah tinggal di sono, betul nggak? Iblis itu tahu, Pak. Soal surga dan neraka dia lebih tahu daripada kita. Tapi coba tanya yang ketiga. Sekali lagi ya. Bliss. Ente bertakwa nggak kepada Allah? Ente patuh dan taat nggak kepada Allah? Apa kira-kira jawaban iblis? Kalau gue bertakwa kepada Allah,
Kalau gue patuh dan taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangannya, enggak mungkin gue menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kahartos naon nya eta we pokona. Jadi kesimpulannya Bunda, kita harus meningkatkan kualitas keimanan kita menjadi orang-orang yang berhijrah. Hijrah itu meninggalkan segala bentuk keburukan menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan kalau sudah di maqam itu juga kita harus meningkatkan kualitas keimanan kita menjadi orang-orang yang mampu berjihad di jalan Allah. Nanti kalau kita menjelaskan bab jihad panjang lagi ya, insya Allah kita sampaikan dalam kesempatan yang lain. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Nanti bisa diatur ya, kita bahas tentang jihad ya, supaya nanti materinya bisa tersampaikan secara utuh. Maka bagi yang mau bertanya diberikan waktu 1 atau 2. Dan tidak ada pertanyaan yang tidak bisa Kang Edwin jawab. Wah, keren gini ya. Percaya nggak Bunda? Benar nih Kang Edwin, benar. Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Karena kalau ada pertanyaan yang sulit, yang saya tidak tahu, saya akan menjawab, saya belum tahu. Ya. Nanti kita tanya lagi sama guru-guru yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kulsum dari Cinunuk, Cileunyi. Pertanyaannya sangat mudah sekali, tetapi saya tidak hafal. Kenapa di setiap tanggal 10 Muharram kita ada yang menyunahkan untuk mengusap kepala anak yatim dan memberikan makan kepada anak yatim, juga bersantunan kepada anak yatim? Apakah ada langsung dari Rasulnya atau dalil dari Al-Qur'annya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh yang saya ketahui dan juga mengikuti penjelasan dari para alim ulama ya, karena Kang Edwin bukan ulama ya, Ustadz juga bukan. Kita hanya membantu para alim ulama untuk berdakwah ya, syiar. Tapi materi yang kita ketahui tentu adalah materi yang dijelaskan oleh para alim ulama. Secara khusus memang tidak ada Bunda ya. Tetapi ada dalil umum yang menaungi. Misalnya Rasulullah menyampaikan kelak di yaumil akhirat kedudukan seorang yang dermawan kepada anak-anak yatim. Dan Rasulullah itu berdekatan seperti begini. Jadi beliau menunjukkan jarinya seperti ini. Kan ini dekat nih. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik kepada anak-anak yatim, dermawan kepada anak-anak yatim, mengasihi anak-anak yatim, itu kelak akan menjadi orang yang berdekatan dengan baginda Nabi di yaumil akhirat. Kapan itu dilakukan? Kapan saja, anytime, anywhere. Kita bisa melakukan kapan saja. Termasuk juga dalam peringatan Asyura hari ke-10 di bulan Muharram ini. Supaya apa? Supaya kita juga meningkatkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya itu yang menjadi landasan ya bagi kita. Memang secara khusus tidak ada ya. Yang Rasulullah lakukan itu di hari Asyura berpuasa. Kalau itu ada dalilnya secara khusus ya. Tapi kalau menyantuni anak-anak yatim memang tidak ada, tapi ada dalil yang menaungi. Dan tidak ada salahnya juga ya kita melaksanakan menyantuni anak-anak yatim, sedangkan mengusap-ngusap kepala itu adalah sebagai bentuk daripada rasa kasih sayang. Yang tidak boleh itu seorang suami mengusap-ngusap kepala istri orang. Kalau itu jangan ya. Jangan sekali-kali dilakukan. Atau ibu mengusap-ngusap kepala suami orang. Pasti tahu ibu kunaon dah tos yatim eta mah Kang Edwin, tos yatim 160 tahun mah atuh sanes atunya. Itu mah khusus buat anak. Kahartos ibu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ya,
apakah hijrah maknawiyah itu apakah sama dengan hijrah qalbiyah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa hijrah maknawi itu hijrah secara spiritual, hijrah secara moral, hijrah secara akhlak. Saya mau bertanya kepada bunda sekalian, di mana letak sesuatu yang menggerakkan akhlak kita? Adanya di mana? Di hati, di dalam kalbu. Dan Rasulullah jelas-jelas menyampaikan satu peringatan kepada kita. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging atau segumpal darah. Bila dia baik, maka baiklah seluruh jasad, dan jika dia rusak atau buruk, maka rusaklah, buruklah seluruh jasad. Segumpal daging itu adalah qalbu. Sehingga bunda, bila dikatakan bahwa hijrah ma'nawiyah atau hijrah ma'nawi ini juga adalah hijrah qalbi, bisa dikatakan demikian, karena yang berhijrah itu adalah kalbu kita. Imam Al-Ghazali menyampaikan begini, manusia ini kan makhluk metafisik ya, ada sesuatu yang tidak terlihat kan di dalamnya. Kalau yang dilihat makan ini mah jasad, betul nggak? Menurut beliau ada 4 unsur metafisik di dalam diri manusia. Yang pertama adalah ruh. Ada nggak ruh? Ada nggak ruh? Ada bunda. Saya Edwin Senjaya, ya. Yang ibu lihat ini adalah jasadnya, betul? Dan jasad ini akan berubah ketika saya pucung hul, ya. Apa tuh pucung hul? Lahir, ya, ke muka bumi, bentuknya bayi, betul? Kemudian bertambah usia, saya menjadi batita, bayi 3 tahun, menjadi balita, bayi 5 tahun, kemudian menjadi kanak-kanak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi seperti sekarang semi-gadun. Ya, sebutnya semi-gadun nih, ya. Mungkin sebentar lagi jadi gadun saya, ya. Ya, Lolita ya. Lolos 50 tahun ya. Masya Allah. Itu berubah nggak? Nanti saya 60 akan berubah, 70 akan berubah, sampai kemudian akhirnya saya tidak ada lagi di muka bumi, sudah dikurupkan, ya. Edwin Senjaya hilang tidak? Iya. Ruhnya akan tetap ada. Ruh ini kecenderungannya kepada kemana? Kebaikan atau keburukan? Kepada kebaikan. Buktinya kan ada ayat di dalam Al-Quran, ketika kita masih dalam alam barzah, ada satu persepakatan yang agung antara kita dengan Allah. Allah bertanyakan kepada kita, apakah kamu mengakui, bersaksi aku ada Tuhanmu? Apa jawaban manusia ketika itu? Bala sahidna. Iya, kami bersaksi, betul tidak? Jadi ruh ini kecenderungan kepada kebaikan, dan dia sifatnya tidak terlihat abstrak yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua, ini adalah kebalikannya dari ruh. Apa itu? Nafsu atau syahwat. Ada tidak di dalam tubuh kita? Ada. Kecenderungannya dia kemana? Selalu kepada keburukan. Makanya harus dikendalikan. Nafsu syahwat, nafsu amarah, kan begitu? Termasuk juga mungkin nafsu kekuasaan, ya. Ya, orang sampai melakukan berbagai hal, ya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, itu nafsu. Lalu kemudian ada yang unsur ketiga, akal. Ada akal? Terlihat tidak? Oh, Kang Edwin eta panginten upami urang emam sirah hayam dibuka anu bara rodas, itu mah otak atuh. Ya. Manusia punya otak? Ada, itu bagian daripada organ tubuh. Tapi kalau akal bukan itu. Akal itu cara berpikir. Terlihat tidak? Tidak. Ada tidak? Ada, tapi tidak terlihat. Kecenderungannya dia ada di mana? Di tengah-tengah. Tergantung bagaimana kita membawanya, betul nggak?
Makanya ada yang dikatakan akal sehat, ya. Kalau kita bisa berpikir secara rasional, ya, berpikir secara proporsional, berpikir untuk hal-hal yang positif, itu disebut akal sehat. Sedangkan akal buruk sebaliknya. Nah, unsur yang keempat adalah hati atau kalbu. Kecenderungannya di mana? Juga sama di tengah-tengah, tergantung kita membawanya. Kalau dia menjadi hati kalbu yang bersih, akan menjadi kalbun salim dia. Betul tidak? Akan menjadi nafsan mutmainnah. Tapi sebaliknya dia kalau dibawa kepada hal yang buruk, dia akan menjadi hati yang sakit, yang buruk, hati yang mati, ya, yang membuat kita jauh dari Allah. Nah, hijrah ini dengan riyadhah yang kita lakukan, dengan perjalanan nafsan mutmainnah yang kita lakukan, ya, itu insya Allah akan menjadi kalbu yang sehat, yang baik, yang bersih, yang hidup, yang akan membawa kita kepada kebaikan. Jadi hijrah itu juga termasuk dalam hijrah qalbiyah atau hijrah qalbi, Bunda, untuk membawa kalbu kita yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Oke, satu lagi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Wanita Serikat Islam. Mau nanyakan ini tentang membaca surat Kahfi. Kebanyakan dibaca mesti malam Jumat aja. Apakah bisa di malam lain gitu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada hadis yang disampaikan langsung oleh baginda Nabi, ya. Secara khusus malam Jumat itu kita disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Tetapi apakah surat Al-Kahfi ini hanya boleh dibaca pada malam Jumat saja? Jumhur ulama mengatakan bisa dibaca kapan saja. Ayat-ayat suci Al-Quran itu bila dibaca merupakan amaliyah ibadah kepada Allah, ya. Bahkan juga ada hadis yang menyampaikan sebaik-baiknya zikir juga adalah membaca Al-Quran. Jadi boleh, Bunda, dibaca kapan saja, anytime, anywhere. Yang penting jangan dibaca di tempat-tempat yang tidak baik, ya. Misalnya di kamar mandi, ya, ketika kita sedang duduk melamun, suka begitu kan? Nah, dibaca di situ tentu tidak boleh karena itu tempat yang najis. Tapi kalau di tempat-tempat yang baik, di rumah, di kamar, di masjid, di mana saja kita bisa membaca Al-Quran ini, tidak hanya di malam Jumat. Walaupun tentu di malam Jumat memang ada sesuatu yang khusus, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira saya cukupkan sampai di sini, ya, karena menjelang salat zuhur, dan mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa, bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sekalian, dosa ayah bunda kita, dosa keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua dan keluarga kita yang berada di rumah kekuatan iman dan takwa, agar bersungguh-sungguh bertauhid kepada Allah dan senantiasa menebarkan kebajikan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan segala urusan kita, menghilangkan segala kesulitan kita. Yang sakit semoga disembuhkan, yang memiliki kesulitan semoga dimudahkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, melindungi diri kita beserta seluruh keluarga kita untuk urusan dunia dan urusan akhiratnya. Dan semoga Allah mengabulkan setiap doa permohonan kita, memenuhi hajat-hajat kita. Ala haziniyah bi barakatil umul Quran. Sayyulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyat wal mu'afata ad-daimata fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka tulal umurana bit ta'ati wa khtim lana bil amali salihat. Ya mukallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa la ta'atik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan wa li auladina khairan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza si'ta sahla. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih zata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mustad'afin fi Palestin wa fi kulli makan ya zal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wansurna wal muslimin warhamna wal muslimin wa'fu anna wa anil muslimin wa qina wa iyahum sarra masabid dunya wad din. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunda-bunda, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.